Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamda syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Menteng Agung 05 Pagi beserta Bapak Wakilnya. Yang sama kita hormati seluruh Ibu Bapak Guru serta staf karyawan SDN Menteng Agung 05 Pagi. Anak-anakku semuanya, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Adapun yang pada hari ini kurang sehat, mudah-mudahan Allah berikan sehat sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas seperti biasa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan keharibaan baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Pak Guru semua, pagi ini mari kita siapkan seperti biasa. Setiap Jumat pagi kita siapkan Al-Quran. Yang kedua, kita siapkan perangkat sholat. Karena selepas kita melakukan sholat duha, kemudian kita bertadarus Al-Quran. Silahkan yang bisa membaca Yasin, kita baca Yasin. Yang belum bisa Yasin, kita baca juz amma. Yang belum bisa juz amma, baca Iqra dan sebagainya dan sebagainya. Namun, sebelum kita melakukan serangkaian kegiatan itu, mari kita awali dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah, supaya apa-apa yang kita niatkan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa kullu niyatun sholihah. Dahratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak sekalian, pada saat ini kita masih melakukan PDR atau belajar di rumah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita berdoa setelah pandemi ini selesai, cepat selesai, kita bisa belajar bertatap muka seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Semua anak-anakku, bahwasanya banyak orang, teman kita, tetangga kita, saudara kita, yang menganggap bahwa semua yang Allah berikan itu merupakan
pemberian yang tidak ada gunanya. Yang mana adalah pemberian penyakit, pemberian musibah yang dianggapnya tidak ada berguna bagi kehidupan kita. Namun, tidak demikian menurut ajaran agama kita. Semua yang Allah berikan di dunia ini, baik yang berupa kenikmatan maupun berupa musibah, semua ada manfaat dan gunanya bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, siapa yang hidupnya ingin nyaman, hidupnya ingin mesra, hidupnya ingin enak, maka konsepnya cuma 3. Bapak ulangi, mau hidup enak apa susah? Jawab dengan jujur ya. Mau hidup nikmat atau sengsara? Pasti kita menjawab hidup kita ini ingin nikmat. Kalau kehidupan di dunia ini kita rasakan ingin membawa kenikmatan, maka konsepnya 3. Yang pertama, syukur kepada Allah. Yang kedua, sabar atas ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, kita mesti ingat kepada Allah dimanapun kita berada. Paham? Bapak ulangi. Kalau hidup ini pengen nyaman, maka kita harus laksanakan 3. 1, kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Dengan cara bagaimana kita bersyukur kepada Allah adalah dengan cara melaksanakan apa-apa yang diperintah kepada Allah. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita kerjakan. Itu namanya bersyukur. Bahkan, kata Nabi, siapa orang yang tidak bersyukur, siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, bahwasanya dia tidak bersyukur kepada Allah. Nah, itu yang pertama ya. Kepada manusia kita berterima kasih, kepada Allah kita bersyukur. Yang gampang aja dah. Orang yang bersyukur kepada Allah itu sholat 5 waktu. Orang yang berterima kasih kepada manusia, anak-anak yang berterima kasih kepada manusia, jika diberikan tugas oleh gurunya, dia kerjakan. Tuh. Paham semuanya? Bapak ulangi. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia mengerjakan sholat 5 waktu. Dan orang yang berterima kasih kepada manusia, dia melaksanakan tugas yang diberikannya sesuai kemampuan masing-masing. Itu yang pertama, bersyukur kepada Allah. Kedua, kita harus bersabar. Kalau hidup ini pengen nyaman, pengen enak, harus bersabar. Sabar dan syukur jadikan satu. Ketika kita mendapat musibah berupa penyakit atau ada kematian saudara kita, harus bersabar dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu artinya?
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mendapat musibah yang tidak enak, asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Dah 1, 2 udah. Yang terakhir, yang ketiga, hidup ini menjadi nyaman, menjadi nikmat, menjadi bahagia apabila senantiasa kita ingat kepada Allah. Apabila senantiasa kita ingat kepada Allah, maka hidup ini terasa luas, dunia ini lebar. Bagaimana ingat kepada Allah? Kata Allah, adkuruni adkurukum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepada Allah dimanapun kau berada, ingat kepada Allah. Ketika di rumah ingat pada Allah, di sekolah ingat pada Allah, di masjid ingat kepada Allah. Dimanapun kita berada, mau makan ingat kepada Allah, baca doa. Mau masuk kamar mandi ingat pada Allah, baca doa. Mau tidur ingat pada Allah, baca doa. Mau mengapakan saja, mau beraktivitas apapun, senantiasa kita ingat kepada Allah. Naik kendaraan, turun dari kendaraan, berdoa kepada Allah. Itu tandanya ingat kepada Allah. Di saat kita senang, di saat kita kurang senang, senantiasa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah. Mudah-mudahan dengan 3 konsep ini kita amalkan, syukur kepada Allah, sabar atas musibah, selalu ingat kepada Allah. Insya Allah kehidupan kita ini akan terasa nyaman. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.